Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula sholawat bertamakkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dengan sholawat itu kita berharap bisa bersama-sama dengannya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Rizky Saputra, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, kelas 2 PJJC. Di sini, saya adalah salah satu anggota dari grup 4 Lab Uji Bahan, yang dimana setelah melaksanakan praktikum, kami disuruh membuat video laporan, dan saya sendiri bertanggung jawab atas pembuatan video laporan mengenai praktikum, pengujian berat jenis semen, dan pengujian berat isi agregat. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat video pembahasannya. Check it out. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan mengenai praktikum pengujian berat isi agregat. Dalam video ini, saya sendiri akan menguraikan ruang lingkup pembahasan menjadi 3, yaitu 1. Alat dan bahan, 2. Langkah kerja, 3. Penghitungan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, dalam praktikum kita membutuhkan 1. Silinder besar, 2. Silinder kecil, 3. Sendok skop, 4. Timbangan digital, dan yang terakhir yaitu tongkat besi. Sedangkan untuk bahannya sendiri kita hanya membutuhkan 2 macam. Yang pertama yaitu agregat kasar dan yang kedua agregat halus. Sekian untuk pembahasan mengenai alat dan bahan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai langkah kerja. Oke, selanjutnya pembahasan kedua, langkah kerja. Pertama, timbang berat silinder besar dan silinder kecil, lalu catat hasilnya masing-masing. Yang kedua, isi silinder dengan air sampai penuh lalu timbang. Lakukan hal ini baik pada silinder besar maupun kecil. Kemudian, untuk pengujian agregat halus gembur, isi penuh silinder yang kosong dengan pasir, baik silinder besar maupun kecil, lalu catat hasilnya masing-masing. Lakukan hal ini sebanyak 2 kali pengujian. Lalu, untuk pengujian agregat kasar gembur, lakukan hal yang sama seperti langkah ketiga, namun ganti media pasir dengan batu koral. Lakukan juga hal ini sebanyak 2 kali pengujian. Untuk pengujian agregat halus padat, bagi isi silinder menjadi 3 bagian. Kemudian masukkan pasir sebanyak 3 kali secara bertahap. Tumbuk setiap tahapnya sebanyak 20 kali. Lakukan hal ini sebanyak 2 kali pengujian, lalu catat hasilnya.
Untuk pengujian agregat kasar padat, lakukan hal yang sama seperti langkah 5, namun ganti media pasir dengan batu koral. Lakukan juga sebanyak 2 kali pengujian. Jika telah selesai, kita akan masuk ke tahapan penghitungan. Baiklah, kita sudah masuk ke pembahasan mengenai penghitungan. Di sini sambil terdengar sayup-sayup takbiran, izinkan saya untuk menguraikan dari tabel yang telah dibuat. Baiklah, di sini ada 4 tabel yang dimana secara umum tabel ini mempunyai judul yaitu tabel analisis pengujian berat isi silinder. Di sini saya tidak akan menguraikan semua 4-empatnya, tetapi hanya mengambil 2 untuk mewakili 2 yang lainnya. Karena di sini pada umumnya sama prosesnya, tinggal memasukkan angkanya saja. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengujian agregat halus gembur. Di sini dalam subjudul ini kita lihat agregat halus gembur yang berarti tanpa ditumbuk. Jadi tidak ada tumbukan dalam proses pelaksanaannya atau proses praktiknya. Di sini kita ada keterangan berupa berat silinder. Berat silinder setelah ditimbang 841, satuannya gram, ini gram juga. Kita ada 2 pengujian, pengujian pertama dan pengujian yang kedua. Selanjutnya berat silinder yang ditambah dengan agregat halus, jadi berat silinder yang diisi penuh dengan pasir. Di sini agregat halus kita menggunakan pasir. Baiklah, ini hasilnya. Satuannya lagi gram. Terusnya berat agregat berarti B dikurang A, yang dimana ini mungkin letaknya salah, kita letakkan di sini. Oke, ini rumusnya, yang dimana ini didapat dari hasil rumus seperti ini, sama dengan tekan ini terus dikurang tekan ini, jadi hasilnya seperti ini nantinya. Dan kalau digigit enter, hasilnya akan menjadi seperti ini. Begitupun juga yang ini. Selanjutnya yang ke nomor D ataupun bagian D, berat silinder plus air. Di sini berat silinder plus air setelah dilakukan praktek ataupun pengujian, kita dapatkan bahwa beratnya itu 2695,3. Di sini titik melambangkan koma karena mikroskop Excel saya masih dalam mikroskop Excel saya masih dalam format Inggris. Jadi komanya diganti titik. Terus selanjutnya di volume. Di volume ini kita mendapatkan hasil ini dari rumus ini. Di sini saya mendapatkan rumus ini dari apa yang telah diterangkan, tetapi kalau boleh berpendapat sepertinya ini kalau ini volume harusnya ini cm kubik. Karena mengapa? Karena ini D dikurang A ini kan satuannya gram, jadi gram per cm². Kalau cm² berarti itu masuk, menurut saya bukan masuk ke volume, karena kalau volume itu cm kubik, dia banyak kubik. Kalau kita main meter kubik, maka hasilnya itu, maksud saya ini gramnya ini diganti dengan kilogram. Kalau kita main meter ataupun
maksud saya sentimeter kubik, maka kilogramnya diganti gram. Di sini karena kita memakai gram, maka ini seharusnya ini menurut saya, tolong kalau ada yang tahu tolong dikoreksi benar tidaknya, tulis saja di kolom komentar. Ini seharusnya 3 supaya volumenya ini didapatkan ini dengan satuan ya, dengan satuan sentimeter kubik. Nah, di sini cara menuliskan tanda pangkat, tekan blok, terus tekan Ctrl 1, terus nanti ada tulis seperti ini, tekan superscript, oke. Dan kalau mau tanda kurung, apabila dia langsung, dia maka akan jadi seperti ini. Jangan khawatir, kita tekan lagi Ctrl 1, kemudian kita matikan superscriptnya, ya jadinya seperti ini. Baiklah, kita geser ini biar nampak bagus. Oke, baiklah ya, mungkin seperti ini aja ya. Di sini rumusnya sama seperti yang telah ada di sini, D9 dengan ketentuan D, ini D. Nah, D9 ini D, ini 9. Jadi D9 pertemuan antara D sama 9, terus ini tekan saja ini karena ini kan A, tekan saja ini, tutup kurung, dalam kurung ini jangan lupa per 1 gram sentimeter kubik, maka hasilnya yaitu ini ya, dapatlah hasilnya seperti ini. Terus itu kita masuk ke tahapan berat isi. Berat isinya lah yang akan jadi pokok untuk dicari. Nah, di sini caranya sama seperti rumus yang sudah ada di sini. B dikurang A, B ini dikurang A dengan rumus seperti ini, tutup kurung, terus kita perkan atau artiannya dibagi dengan E itu hasil dari ini. Jadi berat isinya itu seperti ini. Berat isinya adalah 1,47471, atau bisa kita nolnya kita ganti jadi 2 angka di belakang koma saja. Baiklah, kalau seperti ini berarti maksud saya ini jadikan 2 angka di belakang koma saja ya. Oke. Satuan untuk ini sendiri berarti kalau kita ganti menjadi sentimeter kubik, ini B dikurang A berarti gram per ini tadi sentimeter kubik. Jadi berarti isinya itu yaitu gram per sentimeter kubik. Oke, baiklah, sekali lagi saya katakan apabila ada kesalahan tolong koreksinya, baik kepada yang terhormat Ibu Sumiati maupun kepada siapapun yang menonton video ini. Oke, baiklah, ini kan gram, ini sentimeter kubik, jadi hasilnya 1,47 gram per sentimeter kubik. Ini terus kalau sudah ini kita akan mudah untuk mencari yang ini. Ini tinggal diganti saja. Kalau ini pasir maka ini adalah batu koral. Ini sama karena sama-sama gembur tanpa ditumbuk. Jadi kita ganti saja jadi 2 angka di belakang koma ya. Oke, baik. Setelah gembur kita masuk ke yang padat. Di padat sendiri berarti kita menggunakan bantuan tongkat untuk memukul ataupun menumbuk. Maksud saya menumbuk
setiap 3 tahap. Silinder itu dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian dimasukkan ini agregat halus, berarti pasir. Dimasukkan pasir secara bertahap sebanyak 3 tahap, yang dimana setiap tahap ditumbuk sebanyak 25 kali. Baik, setelah praktek didapatkan hasil seperti berikut. Ini sama seperti yang tadi, ini juga sama seperti yang tadi. Baiklah, di sini kita akan ganti lagi, menjadi 3. Maaf, mau saya 3 seperti ini. Nah, hasilnya maka ininya akan jadi cm. Bisa kita kopas saja dari ini ya. Baiklah, berat di sini juga seperti itu. Kita kopas saja di sini. Oke. Oh ya, ini 3-nya dia masih masuk ke dalam. Nah, Ctrl 1 superscript. Oke. Terus ini juga kita Ctrl 1 superscript. Oke. Baiklah, didapatkan dari rumus ini juga didapatkan dari rumus ini. Sebenarnya sama, tetapi yang membedakan ini ditumbuk dan ini tidak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan dalam proses video laporan ini, karena dengan berakhirnya tahapan ataupun pembahasan penghitungan ini, maka berakhir pula video ini. Maka dari itu saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh dosen pembimbing sekaligus dosen yang menjadi pendamping kami selama praktek, yaitu Ibu Sumiati. Semoga ilmu yang diberikan dapat diingat sampai bila-bila masa oleh saya pribadi khususnya, dan juga oleh teman-teman sekalian yang telah melakukan praktik juga pada umumnya. Dan semoga ilmu yang diberikan itu dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Baiklah, mungkin itu saja. Saya ingatkan lagi, apabila ada yang salah tolong dikoreksi melalui kolom komentar atau bisa langsung mengkontak saya apabila ada kontaknya. Baiklah, itu saja. Mohon maaf apabila terlalu kepanjangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.